Shalom Bu, perkenalkan nama saya Jansen Suryarwan dengan NIM 2001 01170. Saya dari grup E, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Damayanti Nababan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas tentang perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Pengertian perbedaan individu. Perbedaan individu berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologi antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Psikologi perbedaan individu menguji dan menjelaskan bagaimana setiap orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Menurut Lindgren tahun 1980, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi dari segi fisik dan psikologi. Perbedaan individu menurut Calvin tahun 1995 adalah sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan menurut Gary pada tahun 1963 dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Sunarto dan B. Agung Hartono mengkategorikan perbedaan individual seperti berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, tingkah, dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Keempat, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar atau skema. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah dalam mencapai pengetahuan baru. Faktor yang mempengaruhi perbedaan individu dalam belajar. Setiap individu pasti memiliki perbedaan yang unik. Perbedaan inilah yang nantinya akan membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai ciri khas yang dapat membedakan individu tersebut. Akan tetapi, pada dasarnya perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adanya perbedaan individual yang terdapat pada setiap individu. Menurut Oemar Hamalik tahun 2011, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jenis-jenis perbedaan individual adalah: yang pertama, kecerdasan; kedua, bakat; ketiga, keadaan jasmaniah; yang keempat, penyesuaian sosial dan emosional; yang kelima, latar belakang keluarga. Implikasi perbedaan individu terhadap pembelajaran. Terdapat beberapa bentuk pembelajaran individual yang dapat dilakukan sebagai bentuk aplikasi adanya perbedaan individu dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran terprogram. Program ini terdiri atas tujuan pembelajaran yang harus dicapai dengan langkah-langkah yang tersusun menurut urutan dari apa yang harus diketahui sampai yang harus disampaikan. Yang kedua, program linear. Program ini mengharuskan siswa melalui langkah-langkah yang tersusun sistematis secara linear berurutan dari awal sampai akhir. Yang ketiga, program bercabang. Program ini memberikan kemungkinan pada siswa untuk melampaui bagian-bagian yang telah dikuasainya. Yang keempat, pengajaran dengan komputer. Menurut Oemar Malik tahun 2003, komputer merupakan suatu medium interaktif di mana siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dalam bentuk memengaruhi dan urutannya yang disajikan. Yang kelima, pengajaran modul. Modul merupakan sebuah unit yang lengkap dan berdiri sendiri, terdiri atas suatu rangkaian belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sebuah tujuan. Yang keenam, sistem kontrak. Sistem ini dilakukan dalam bentuk tugas yang harus diselesaikan oleh siswa sebagai hasil kesepakatan yang telah disetujui menyangkut materi dan batas waktunya. Pelaksanaan sistem kontrak menuntut beberapa ketegasan seperti tujuan yang diharapkan, tugas yang kurang baik harus diperbaiki siswa tanpa mendapat hukuman, batas penyelesaian tugas bagi siswa yang terlambat diberikan hukuman dalam bentuk pengurangan angka kredit. Selain itu, siswa juga dapat mengetahui tingkat taraf mutu tugas yang dikerjakan.
Yang ketujuh, sistem Keller. Sistem ini umumnya digunakan di perguruan tinggi. Sistem ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk maju dan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Cara mengatasi perbedaan individu dalam belajar. Perbedaan itu sangatlah lumrah dan tidak dapat dihindari. Sebagai seorang pengajar yang baik, guru tidak dapat meniadakan perbedaan tersebut dengan menganggap semua siswa sama. Oleh karena itu dibutuhkan supaya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan setiap siswa, upaya tersebut dapat berupa cara mengajar yang bervariatif. Menyikapi perbedaan kemampuan siswa di dalam kelas dapat dengan cara variasi dalam menyampaikan materi. Siswa dengan kecerdasan tinggi dapat menerima materi yang diajarkan dengan cepat. Namun siswa yang mempunyai kecerdasan rata-rata ke bawah mungkin akan membutuhkan sekali dua kali pengulangan lagi. Siswa gifted membutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi ketimpangan dengan siswa lainnya. Guru menjelaskan materi secara umum untuk seluruh siswa. Kemudian guru memberikan soal-soal latihan bagi siswa yang dirasa telah jelas dengan materi yang disampaikan. Setelah itu guru menanyakan lagi kepada siswa lainnya jika ada materi yang perlu dijelaskan kembali. Implikasi perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Yang pertama, program percepatan, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam angka waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya. Yang kedua, remedial, pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran dan atau tugas tambahan sehingga mereka dapat menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, program pengayaan, yaitu pemberian layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa, dengan menyediakan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan atau perdalaman setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk siswa lainnya. Selain dari tiga program di atas, implikasi pembelajaran dari perbedaan individual setiap siswa dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pendekatan pembelajaran elektik dan fleksibel disertai penggunaan multimedia dan multimetode. Yang kedua, memahami pilihan gaya belajar siswa, kemudian menyediakan lingkungan belajar yang mendukung gaya belajar mereka. Yang ketiga, memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar siswa, menggunakan metode mengajar, insentif, alat, dan situasi yang direncanakan sesuai dengan pilihan siswa. Cara guru dalam menangani perbedaan individu. Menurut Nini Subini tahun 2012 menyatakan bahwa cara penanganan terhadap perbedaan individual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sistem modul pembelajaran dengan bantuan komputer atau computer assisted instruction, pembelajaran terprogram, sistem tugas, dan sistem Keller atau ARCS. Pada dasarnya proses penanganan pada setiap individu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga dalam melakukan suatu penanganan juga menggunakan cara yang berbeda-beda. Setelah guru menemukan perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut supaya setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu siswa. Baiklah Bu dan teman-teman semua, sekian pembahasan saya tentang perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.